Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengantar metode CRISP-DM. CRISP-DM itu kepanjangan dari Cross Industry for Standard Process for Data Mining. Nah, CRISP-DM itu dikembangkan tahun 99 oleh 4 perusahaan besar, Daimler-Benz, OHRA, NCR Corp, dan SPSS. Nah, CRISP-DM menyediakan proses standar yang tersedia secara bebas yang digunakan untuk memasukkan data mining ke dalam strategi penyelesaian masalah dari sebuah bisnis. Nah, ini adalah konsep CRISP-DM. Jadi nanti ada 6 tahapan. Yang pertama adalah business understanding, kemudian data understanding. Nah, setelah data understanding, tahapan ketiga adalah data preparation. Setelah dipreparasi, kemudian data tersebut dimodelkan atau dilakukan modeling. Kemudian tahapan selanjutnya setelah model jadi, model tersebut dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, kemudian tahap terakhir dilakukan deployment. Kita bahas detailnya satu persatu dari tahapan CRISP-DM. Yang pertama, business understanding. Nah, ini business understanding itu disebut juga dengan organization understanding. Nah, ini sama. Nah, business understanding langkah awal dan sangat penting agar hasil data mining berhasil. Memberitahukan tujuan dan persyaratan proyek secara jelas. Kemudian di business understanding, merancang apa yang akan dibangun. Kemudian masuk tahapan selanjutnya, setelah diketahui business understanding-nya, langkah kedua adalah datanya. Jadi yang pertama adalah melakukan persiapan dan pengumpulan data, kemudian mengevaluasi kualitas data, kemudian pilih subset data yang menarik, yang mungkin mengandung pola yang dapat ditindaklanjuti. Nah, setelah datanya diketahui, kemudian langkah yang ketiga dilakukan preparation. Nah, data preparation ini disebut juga dengan data preprocessing. Jadi nanti di preprocessing itu nanti ada 4. Jadi ada data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Nah, di data preparation atau data preprocessing dapat membantu meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, setelah data tersebut dipreparasi, langkah selanjutnya adalah dilakukan modeling. Modeling itu adalah representasi terkomputerisasi. Nah, di dalam modeling ini kita nanti akan menambahkan algoritma untuk mencari, mengidentifikasi, dan menampilkan pola dari suatu data. Nah, model ini bergerak dari tahapan data preparation menuju ke tahapan evaluasi dan deployment. Kemudian setelah data tersebut diketahui modelnya atau polanya, langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Mengevaluasi satu atau lebih model agar pemodelan lebih berkualitas dan efektif. Kemudian menentukan apakah model tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahapan business understanding. Jadi ini harus sinkron. Kemudian memberikan keputusan tentang penggunaan hasil data mining. Nah, setelah dievaluasi, langkah terakhir yang keenam yaitu tahapan deployment. Nah, di deployment ini nanti bisa membuat aplikasi. Nah, aplikasinya itu dibuat berdasarkan hasil pemodelan. Kemudian bisa membuat report, bisa membuat laporan. Kemudian menerapkan proses data mining ke departemen lain untuk bisnis. Nah, biar tidak bingung, mari kita langsung praktikkan. Jadi di sini saya beri judul Data Mining for BI atau Business Intelligence. Nah, topik atau judul adalah pemilihan metode kontrasepsi menggunakan algoritma KNN. Nah, ini kita akan menggunakan metode CRISP-DM.
di dalam menyelesaikan data mining untuk bisnis. Yang pertama business understanding. Nah, ini contoh project dulu tugas data mining S2 saya. Jadi melakukan riset kecil-kecilan. Nah, riset saya itu dulu di Pelindo Healthcare. Nah, kebetulan salah seorang bidannya itu adalah teman saya. Ini almarhumah Yunita. Jadi ini real. Nah, Yunita itu adalah seorang bidan di PHC atau Pelindo Healthcare. Nah, banyak pasien dari Yunita yang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi nanti metode kontrasepsi itu nanti dibagi menjadi 3. Ada 3 kelas. No use, berarti dia tidak perlu menggunakan kontrasepsi, short term, dan long term. Jadi kontrasepsinya itu dipasang dalam jangka waktu pendek atau panjang. Nah, Yunita itu meminta bantuan kepada Joko untuk melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasinya untuk apain sih? Untuk metode kontrasepsi apa sih yang cocok untuk pasien yang datang ke Yunita. Jadi untuk mengklasifikasi pasien nanti yang datang ke Yunita, itu nanti cocoknya menggunakan metode kontrasepsi apa sih? Apakah dia nanti masuk ke no use, short term, atau long term. Nah, bisnisnya ini ya. Jadi bisnisnya ini di tempat penelitiannya ada di Pelindo Healthcare. Jadi penggunaan alat kontrasepsi. Nah, setelah bisnisnya diketahui, kemudian saya minta datanya. Nah, ini data understanding. Nah, untuk mengklasifikasi penggunaan metode kontrasepsi, nah ini nanti di bagian model itu nanti saya akan menggunakan algoritma KNN. Kenapa kok algoritma KNN? Nah, ini nanti dijawab di data understanding. Nah, data yang sudah dirangkum sebelumnya adalah data training, berisi 10 atribut. Jadi nanti di datanya di PHC itu nanti ada 10 atribut. Yang pertama adalah usia istri. Jadi atribut pertama adalah usia istri. Nah, usia istri itu nanti berkisar antara 22 tahun sampai 49 tahun. Jadi nanti di data understanding itu nanti dijabarkan nama-nama atributnya apa saja. Kemudian kalau bisa itu nanti dideskripsikan juga. Jadi contohnya ini usia istri. Jadi ini deskripsinya adalah usia istri. Kemudian statistik deskripsinya berarti ini usianya itu berkisar antara 22 tahun sampai 49 tahun. Kemudian atribut kedua adalah pendidikan istri. Jadi ini adalah pendidikan formal. Datanya itu nanti sarjana, SMA, SMP, dan SD. Berarti ini nanti tipe datanya adalah polinominal. Kemudian pendidikan suami. Nah, ini sama dengan pendidikan istri. Yang pendidikan ini adalah pendidikan suaminya. Isinya sama, sarjana, SMA, SMP, dan SD. Kemudian jumlah anak. Jumlah anak yang sudah dilahirkan oleh istri. Kemudian atribut yang kelima itu agama. Nah, ini agamanya itu nanti saya preprocessing. Jadi saya bagi langsung menjadi 2. Nah, agamanya yang dianut oleh istri itu Islam atau non-Islam. Jadi ini sudah saya preprocessing. Ini ada dua data Islam atau non-Islam. Kemudian apakah istri bekerja? Jika istri bekerja nanti ya. Kemudian jika tidak bekerja, tidak. Kemudian kesibukan suami. Nah, ini adalah aktivitas pekerjaan suami. Nah, kesibukan suami itu nanti ada 4. Sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian standar hidup adalah pola hidup dari keluarga. Sama ada 4, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian expose media. Jadi ini apakah pernah terekspos media televisi atau media cetak dalam ini koran? Kalau pernah nanti ya, kalau tidak berarti tidak. Kemudian atribut yang ke-10 atau atribut yang terakhir itu adalah metode kontrasepsi. Ini adalah label. Jadi ini adalah kelasnya. Nah, isinya nanti ada no use, short term, dan long term. Nah, karena tipe datanya ini adalah nominal, ini nominal, kelasnya juga nominal. Kemudian di sini juga ada yang numerik.
jumlah anak itu adalah numerik, maka ini masuk ke dalam peranan data mining klasifikasi. Nah, setelah datanya diketahui, kemudian langkah selanjutnya adalah data preparation. Nah, data preparation itu nanti saya gunakan rapid manner. Ini saya jelaskan dulu. Jadi ini nanti data preparation. Data preparationnya itu nanti ada dibagi dua. Data training dan data testing. Bedanya apa sih? Data training itu nanti data yang sudah diketahui label atau kelasnya. Jadi di data training itu datanya sudah diketahui label atau kelasnya. Kemudian kalau data testing itu adalah data yang akan dicari kelasnya. Jadi ini nanti di data training itu nanti menjadi model. Nah, model ini kemudian nanti diuji oleh data testing untuk kemudian dilakukan evaluasi. Ini nanti saya contohkan menggunakan rapid manner. Nah, langkah yang keempat, modeling. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Jadi, ini ada data training, ada data testing. Kemudian di data training, ini akan membentuk model. Nah, modelnya itu nanti saya akan menggunakan algoritma KNN karena klasifikasi. Nah, ini di sini sudah dijelaskan, data training adalah data pasien sebelumnya yang dirangkum oleh bidan Yunita dan sudah mempunyai label atau kelas. Jadi ini daftar pasien-pasien yang ada di PHC yang sudah menggunakan metode kontrasepsi. Nah, ini kalau data testing itu adalah data pasien baru. Jadi ini data pasien baru. Nanti kira-kira dia akan menggunakan metode kontrasepsi apa sih gitu. Jadi ini adalah data yang belum punya label atau kelas. Nah, di data testing itu nanti akan dicari kelasnya. Nah, kemudian tahapan evaluasi. Nah, tadi di data testing ini nanti ada 7 pasien baru. Nah, dari 7 pasien baru ini di Yunita ini nanti diklasifikasikan pasien pertama nanti menggunakan metode kontrasepsi ini short term, kemudian yang kedua tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi dan seterusnya. Nah, ini tahapan evaluasi adalah seperti ini. Kemudian dari evaluasi itu nanti dilakukan deployment. Nah, deployment itu nanti memasukkan data ini, data testing. Nah, data testing kan sudah dilakukan modeling kemudian dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kan sudah ketahuan kelasnya. Nah, dari data tadi, data testing yang sudah ada kelasnya ini nanti dijadikan satu, nanti menjadi data training. Jadi nanti